yang menggunakan operasi uner, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, ekuivalensi, menggunakan operasi biner ya, yang menyangkut dua proposisi ya. Proposisi majemuk yang paling simpel adalah negasi ya. Negasi dari seperti yang saya jelaskan, kita mengulang sedikit ini ya. Setiap proposisi akan kita bahas dalam dua langkah. Langkah pertama itu segi sintaktik, langkah kedua nanti segi semantik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, sintaktik itu berkaitan dengan tata bahasa ya, bagaimana caranya membentuk proposisi majemuk tersebut, dan kedua bagaimana lambang yang biasanya dipakai ya. Secara sintaktik, membentuk negasi dari proposisi itu mudah ya, yaitu dengan menambahkan atau menyisipkan kata tidak atau bukan ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita lihat ini ya. Kemudian lambangnya, kalau P adalah proposisi semula, lambangnya negasi P seperti ini ya. Kemudian secara semantik ya, semantik itu artinya makna ya, makna itu lalu dipakai untuk menentukan nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran dari negasi selalu kebalikan dari nilai kebenaran proposisi semula. Artinya kalau proposisi semula P benar, negasinya salah. Kalau P salah, negasinya benar ya. Kemudian semantik itu kita sajikan dalam bentuk suatu tabel ya. Ini kebiasaan dalam logika matematik ya, menggunakan tabel kebenaran ya. Nilai kebenaran dari proposisi P kita beri lambang tau P ya. Tau P itu adalah nilai kebenaran dari proposisi P. Tau ini lambang huruf Yunani ya. Kalau Latin itu T, truth value, nilai kebenaran ya. Jadi tau P ini lambang dari nilai kebenaran proposisi P. Jadi ini nilai kebenaran dari proposisi negasi P ya. Kemudian nilai kebenaran kita beri lambang juga ya. Nilai kebenaran, nilai benar diberi lambang 1, nilai salah diberi lambang 0 ya. Jadi kalau P bernilai 1 benar, negasinya bernilai salah. Kalau P bernilai salah, negasinya bernilai benar ya. Itu semantik yang tadi kita definisikan di atas ya. Nilai kebenaran dari negasi adalah kebalikan dari nilai kebenaran proposisi semula ya. Nah, kemudian tabel itu dapat disimpulkan menjadi satu formula seperti ini ya. Kemarin ada yang menanyakan ini asal usulnya dari mana ya. Pertama, saya sudah mengoreksi, ini tanda ini tidak ada ya. Tanda ini tidak ada. Jadi kalau saya tulis kembali saja supaya kamu jelas ya. Jadi halaman 15 di atas sendiri itu maksudnya adalah ini ya, nilai kebenaran dari negasi sama dengan 1 dikurangi
nilai kebenaran dari proposisi semula. Ini maksudnya, ya. Jadi ini negasi yang di sebelah kanan ini salah cetak, tidak ada, ya. Nah, dari mana ini asal usulnya, ya? Asal usulnya adalah dengan menganggap bahwa 1 ini adalah bilangan 1, 0 ini adalah bilangan 0, ya. Jadi dengan menganggap 1 adalah bilangan 1, 0 adalah bilangan 0. Jadi tadi nilai kebenaran benar kita beri lambang 1, ya. Nilai kebenaran salah kita beri lambang 0. Nah, sekarang 1 itu kita anggap bilangan 1. Ya, 0 itu kita anggap bilangan 0. Ya, kalau 1 itu bilangan 1, 0 bilangan 0, maka sekarang 2 bilangan ini bisa dikurangi, ya. 1 min 0, ya. 1 min 0. Ya, jadi ini adalah ini kesimpulannya, ya, akibatnya. Nah, kalau kita melihat nilai kebenaran dari ini, negasi P itu ada di sini, ya. Nilai kebenaran dari negasi P nilai kebenaran dari negasi P itu ada di kolom kedua, ya. Nilai kebenaran dari negasi P. Ini nilai kebenaran dari P. Ini nilai kebenaran dari negasi P. Ya. Jadi yang dikatakan di sini formulanya adalah nilai kebenaran dari negasi P sama dengan 1 dikurangi nilai kebenaran dari P. Ya. Coba lihat di sini baris pertama. Nilai kebenaran dari negasi P 0 adalah 1 dikurangi nilai kebenaran dari P. Artinya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ngerti, ya? 0 ini sama dengan 1 dikurangi nilai kebenaran P 1. Ya. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Lalu yang ini baris kedua, nilai kebenaran dari negasi P 1 sama dengan 1 dikurangi nilai kebenaran dari P dikurangi 0. 1 dikurangi 0. Ya. Jadi kalau saya tuliskan per baris, ya. Sekarang saya bagi, ya, baris pertama, ya. Baris pertama dari ini, dari tabel, ya. Baris pertama dari tabel. Nilai kebenaran dari negasi P berapa? 0, kan? Nih, 0 sama dengan 1 dikurangi nilai kebenaran dari P 1, ya. Baris kedua, nilai kebenaran dari negasi P berapa? 1, kan? Nih, nilai kebenaran dari negasi P 1 sama dengan 1 dikurangi nilai kebenaran dari P 0, ya. Begitu, ya. Itu maksudnya. Tapi dengan catatan 1 dan 0 sekarang tidak hanya lambang untuk menyatakan nilai kebenaran, tapi dipandang sebagai bilangan 1 dan bilangan 0, ya. Di mana 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dan 1 dikurangi 0 sama dengan 1, ya. Jadi seperti pengurangan 2 bilangan bulat, ya.
Kemarin yang bertanya adalah William. William, apa sudah jelas atau belum? Silakan. Sudah jelas, Romo. Sudah mengerti. Sudah ngerti maksudnya? Sudah, oke. Ya, jadi ini ada salah cetak yang harus diperbaiki dulu ya. Ini tanda ini tidak ada. Oke. Contoh-contoh sudah kita lihat hari Rabu yang lalu ya. Sekarang kita lanjutkan proposisi yang kedua, yaitu konjungsi. Ya. Nah, seperti tadi kita lihat sintaktik lalu semantik ya. Sintaktik itu artinya bagaimana caranya membentuk konjungsi kata bahasa ya. Bagaimana caranya membentuk suatu proposisi konjungsi ya. Konjungsi dua buah proposisi atomik adalah proposisi yang dibentuk dengan cara, nah ini cara ya. Jadi ini sintaktik, menghubungkan kedua proposisi itu dengan menggunakan kata perangkai. Kata perangkai ini istilah bahasa, operasi logis ini istilah logika. Ya. Dua istilah untuk hal yang sama. Ya. Kata perangkai itu istilah dalam bahasa, operasi logis istilah dalam logika. Ya. Kata perangkai dan, ya. Dalam bahasa ada kata perangkai dan, ya. Dan ini dalam logika disebut operasi logis. Ya. Jadi membentuk konjungsi itu caranya dengan menghubungkan dua proposisi atomik dengan dirangkai menggunakan kata perangkai dan. Ya. Kemudian lambangnya proposisi atomik yang pertama lambangnya P, yang kedua Q. Konjungsinya kita lambangkan P dan Q. Ya, lambangnya seperti ini ya, P dan Q. Ya. Jadi ini segi sintaktik ya, cara membentuk dan cara memberi lambang. Ya. Kemudian semantik. Semantik itu nilai kebenaran ya. Semantik itu makna. Jadi makna itu menentukan nilai kebenaran. Ya. Artinya kapan konjungsi ini benar, kapan konjungsi ini salah. Ya. Semantik itu namanya. Nah, definisinya konjungsi bernilai benar hanya bila P dan Q kedua-duanya benar. Hanya ya. Hanya. Jadi hanya benar kalau P dan Q kedua-duanya benar. Ya. Berarti apa? Berarti kejadian-kejadian lainnya selalu salah. Ya, karena benarnya hanya satu kasus, yaitu kalau P benar, Q benar. Ya. Kejadian lainnya adalah salah satu salah atau kedua-duanya salah. Ya. Kalau salah satu salah atau kedua-duanya P dan Q itu salah, maka konjungsi bernilai salah. Ya. Nah, seperti tadi ya, semantik itu kita sajikan dalam bentuk tabel kebenaran ya. Tapi tabel kebenarannya berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi tabel kebenarannya hanya terdiri dari 2 baris ya. Terdiri hanya 2 baris. Sebab apa? Sebab proposisi atomiknya hanya 1 ya. Proposisi atomiknya hanya 1. Jadi hanya ada 2 kemungkinan kan, yaitu P benar dan P salah.
Ya, jadi hanya ada 2 baris. Ya. Tapi kalau proposisi atomiknya itu 2, ya, ada P, ada Q, maka tabelnya 4 baris. Ya, 4 baris. Karena apa? Karena P dan Q itu, P itu bisa benar, bisa salah. Q juga bisa benar, bisa salah ya. Jadi ada masing-masing punya 2 kemungkinan, ini 2 kemungkinan. Jadi ada 4 baris. Ya, yaitu apa? P benar, Q benar. P benar, Q salah. P salah, Q benar. P salah, Q salah. Ya. Jadi ada 4 kemungkinan nilai kebenaran P bersama dengan Q. Ya. Ada 4 baris berarti tabelnya. Ya. Urutannya ini jangan dirubah-rubah ya. Urutannya ini selalu seperti ini. Ya. P benar, Q benar. P benar, Q salah. Baris ketiga, P salah, Q benar. Baris keempat, P salah, Q salah. Ya. Nah, tadi definisinya adalah konjungsi P dan Q itu benar hanya bila P dan Q kedua-duanya benar. Ya. Ini ada di baris yang nomor berapa dari tabel ini? Nomor 1. Nomor 1, benar sekali ya. Nomor 1 baris pertama ya. P benar, Q benar, konjungsi benar ya. Dan menurut definisi ini hanya benar di sini. Hanya benar kalau P benar, Q benar ya. Berarti apa? Lainnya salah ya. Lainnya salah. Kalau salah satu itu salah atau kedua-duanya salah ya. Tidak kedua-duanya benar, berarti salah satu itu salah, kedua-duanya salah, konjungsi bernilai salah ya. Tuh. Nah, jadi definisi dengan menggunakan kalimat ini bisa disusun tanpa kalimat ini ya, tanpa kalimat. Ya. Definisi menggunakan kalimat ini bisa disusun tanpa menggunakan kalimat, lalu menggunakan apa? Menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi ini definisi semantik yang disusun dengan kalimat disajikan ulang tanpa kalimat ya. Tanpa kalimat, menggunakan tabel. Isinya sama ya, apa yang dikatakan di alinea ini dengan apa yang dikatakan di tabel ini sama ya, sama saja. Jadi apa yang di sini menggunakan kalimat, di sini tidak menggunakan kalimat sama sekali, menggunakan tabel ya, dengan catatan nilai benar diberi lambang 1, nilai salah diberi lambang 0 ya. Nah, jadi bernilai benar hanya bila kedua kalimat proposisi atomiknya bernilai benar ya. Jadi baris pertama saja yang benar, baris lainnya semua salah ya, karena hanya ya. Nah, seperti tadi ya, kalau 1 dan 0 ini kita anggap bilangan ya, ini semula 1 dan 0 ini dipakai sebagai lambang ya,
lambang benar, lambang salah. Ya, 1 benar, 0 salah. Ya. Sekarang kalau 1 dan 0 itu kita pandang sebagai bilangan 1 dan bilangan 0, maka tabel itu dapat diringkas menjadi 1 formula. Ya, seperti ini ya. Dapat diringkas menjadi 1 formula. Apa bunyi formula ini? Nilai kebenaran P dan Q, konjungsi ya, sama dengan minimum nilai kebenaran P. Ini ada komanya di sini ya. Ada koma di sini. Minimum tau P, tau Q. Ya. Minimum dari nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q. Ya. Nah, dengan catatan 1 dan 0 sekarang dipandang sebagai bilangan 1 dan bilangan 0 ya. Bukan hanya lambang, tapi 1 adalah bilangan 1, 0 adalah bilangan 0. Ya, jadi seperti tadi, baris pertama, ya ini nilai kebenaran P dan Q ini kan ada di kolom ketiga ya. Ruas kiri ini ada di kolom ketiga. Ini ya. Ini sama dengan minimum dari ini dan ini maksudnya. Ya. Coba kita lihat baris demi baris. Baris pertama, ini ya nilai kebenaran P dan Q 1 adalah sama dengan minimum dari 1 dan 1. Minimumnya 1 kan? Ya. Baris kedua, nilai kebenaran P dan Q 0. 0 sama dengan minimum dari ini dan ini. Minimum dari 1 dan 0 berapa? 0 ya. 1 dan 0. Minimumnya 0 ya. Minimum itu artinya yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil. 1, 0. Minimumnya 0. Ya. Baris ketiga, nilai kebenaran P dan Q 0 sama dengan minimum dari 0 dan 1 ya. 0 dan 1 minimumnya 0. Ya. Baris keempat, nilai kebenaran dari P dan Q adalah 0 sama dengan minimum dari 0 dan 0. 0 dan 0 minimumnya berapa? 0 ya. Nah, itu maksudnya ini ya. Maksudnya ini. Ini ada koma ya. Jangan lupa di sini ada minimum dari T nilai kebenaran P, koma nih ya, ada koma di sini ya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini ya, minimum minimum dari 3,2. Berapa? 2. Nah, itu saja ya. Minimum dari 2 bilangan ya. Minimum dari 1 dengan 0. Berapa? 0. Begitu maksudnya ya. Begitu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya, nilai kebenaran dari konjungsi P dan Q selalu sama dengan minimum dari nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q. Dicari minimumnya ya, dengan catatan 1 dan 0 dipandang sebagai bilangan. Ya. Nah, lalu bisa juga dirumuskan dengan
cara lain yaitu perkalian ini ya. Nah, ini ya. Di sini nilai kebenaran P kali nilai kebenaran Q. Ya. Ini perkalian ini ya. Kalau ini operasi minimum, ini operasi perkalian ya. Nilai kebenaran P dan Q konjungsi sama dengan nilai kebenaran P kali ya, kali nilai kebenaran Q ya. Kali ya, dikalikan ini ya. Dengan catatan ini dipandang sebagai bilangan ya. Coba kita lihat baris per baris. Baris pertama nilai kebenaran P dan Q 1 sama dengan nilai kebenaran P kali nilai kebenaran Q. Artinya 1 sama dengan 1 kali 1. Ya. Baris kedua 0 sama dengan 1 kali 0. Ya. Baris ketiga 0 sama dengan 0 kali 1. Baris keempat 0 sama dengan 0 kali 0. Ya, jadi nilai kebenaran dari P dan Q selalu sama dengan nilai kebenaran dari P kali nilai kebenaran dari Q. Ya. Dengan catatan nilai kebenaran 1 dan 0 itu sekarang dipandang sebagai bilangan ya, tidak hanya lambang biasa. Ya. Nah, ini saya perkenalkan di sini karena semester depan kalau kamu mengambil mata kuliah logika kabur ini dipakai di sana. Ya. Nanti kalau kita mendefinisikan konjungsi itu kita menggunakan minimum. Ya, ya jadi ini sudah saya kenalkan di sini karena kemudian hari ini akan dipakai ya untuk menunjukkan nilai kebenaran dari suatu proposisi majemuk dalam logika kabur tapi ya. Oke. Sekarang contoh konjungsi ya. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia dan terletak di Pulau Jawa ya. Bernilai benar karena kedua proposisi atomik bernilai benar. Ini baris pertama ya. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Ini P, benar. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Q, benar. Ya. Benar dan benar. P benar, Q benar. Baris pertama, konjungsi bernilai benar. Ya. Kemudian, bilangan 5 adalah bilangan bulat dan lebih kecil dari 4. Ya. Bilangan 5 adalah bilangan bulat, benar, ya, P benar ya. Bilangan 5 lebih kecil dari 4. Benar apa salah? Salah. 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 Ya. 5 lebih kecil 4 itu salah. Jadi P benar, Q salah. Baris kedua salah. Ya. Proposisi kedua bernilai salah karena P bernilai benar, Q bernilai salah. Ya. Matahari terbit pada pagi hari dan terbenam pada sore hari. Ya. P benar, Q benar. Jadi baris pertama konjungsi ini bernilai benar ya karena kedua proposisi atomiknya bernilai benar. Ya. Nomor 4, Bertrand Russell adalah seorang fisikawan dan berasal dari Jerman. Ya. Nah, ini tentu saja untuk menilai apakah
proposisi atomik ini benar atau salah, kita harus mempunyai pengetahuan ya mengenai faktanya ya. Banyak pengetahuan yang kamu sudah miliki ya. Misalnya kamu tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Ya, kamu tahu bahwa 5 adalah bilangan bulan ya. Kamu tahu bahwa matahari terbit di pagi hari ya. Jadi kamu bisa menentukan nilai kebenaran ya. Nah, sekarang nomor 4, supaya kamu bisa menentukan nilai kebenaran, kamu harus tahu apakah Bertrand Russell itu seorang fisikawan atau bukan ya. Seorang fisikawan atau bukan. Nah itu harus, kalau tidak tahu ya harus dicari tahu ya, mencari tahu faktanya ya. Misalnya bisa kamu lihat di buku halaman 7 ya. Kalau kamu buka kembali buku ini halaman 7, gambar 1.8 itu adalah gambar Bertrand Russell ya. Halaman 7 di atas sendiri dijelaskan Bertrand Russell adalah seorang matematikawan ya, logikawan dan filsuf dari Inggris ya. Nah, ini pengetahuan ya, tidak semua orang tahu ini ya. Jadi kalau belum tahu ya harus dicari tahu ya, dicari tahu, mencari tahu Bertrand Russell itu siapa, berasal dari negara mana ya. Itu ada pada halaman 7 ya. Bertrand Russell adalah matematikawan yang berasal dari Inggris ya. Jadi P salah karena Bertrand Russell itu matematikawan ya. Berasal dari Jerman salah ya, karena Bertrand Russell berasal dari Inggris ya. Jadi P salah, Q salah ya. Baris keberapa dari tabel? Baris keempat. Baris keempat ya. Benar sekali ya. Menurut baris keempat, konjungsi P dan Q bernilai salah ya. Jadi proposisi 4 bernilai salah karena kedua proposisi atomiknya bernilai salah ya. Baris keempat dari tabel ya. Kemudian nomor 5, nah ini tidak ada kalimatnya ya. Nomor 5 ini isinya hanya lambang-lambang matematika, tapi ini proposisi ya, proposisi ya. Dan proposisi ini proposisi majemuk konjungsi ya. 1 lebih kecil 3 dan 3 lebih kecil 5 ya. 1 lebih kecil 3. Benar atau salah? Benar, Romo. Benar. Benar. 3 lebih kecil 5. Benar atau salah? Benar. Ya, jadi P benar, Q benar. Jadi menurut baris pertama, konjungsi ini bernilai benar. Ya. Proposisi 5 merupakan konjungsi 1 lebih kecil 3 dan 3 lebih kecil 5. Bernilai benar sebab kedua proposisi atomiknya bernilai benar. Ya. Oke, sampai sekian. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan bertanya dulu. William, ada pertanyaan apa tidak? Belum, Romo. Belum. Silakan, siapa yang mau bertanya? Hilarius Jaka, ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Belum ada. Siapa yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan sekarang yang ketiga, disjungsi. Ya, ini mirip ya dengan konjungsi, hanya kata perangkai atau operasi logisnya kalau tadi dan, sekarang atau. Ya, itu saja ya perubahannya. Kalau konjungsi itu kata perangkainya dan, kalau disjungsi itu kata perangkai atau operasi logisnya atau. Ya. Nah, oke. Jadi secara sintaktik, cara membentuknya bagaimana? Dibentuk dengan cara menghubungkan dua proposisi atomik menggunakan kata perangkai atau. Ya, ini ya. Kalau tadi menggunakan kata perangkai dan ya. Lalu lambangnya ini ya. Proposisi atomik P, proposisi atomik Q, disjungsinya adalah P atau Q ya. Lambangnya seperti huruf V ini ya, V. Ya, kebetulan bahasa Latin VEL itu artinya juga atau ya. V ya. Nah, ini sintaktik ya. Semantik itu mengenai nilai kebenaran ya. Pertanyaannya adalah kapan disjungsi itu bernilai benar dan kapan bernilai salah? Ya. Jawabannya, disjungsi bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu dari proposisi atomiknya bernilai benar. Sekurang-kurangnya ya, ada dua proposisi atomik, sekurang-kurangnya satu benar. Sekurang-kurangnya itu artinya apa? Bisa P yang benar, Q yang salah. Bisa Q yang benar, P yang salah. Bisa kedua-duanya benar ya. Sekurang-kurangnya itu satu ya. Berarti yang benar satu atau yang benar kedua-duanya. Ya. Kalau sekurang-kurangnya satu benar, maka disjungsi bernilai benar. Ya. Jadi kesimpulannya, kapan salah? Salah kalau kedua-duanya salah ya. Kedua-duanya salah, tidak ada yang benar. Ya, karena sekurang-kurangnya satu benar. Ya, itu bernilai benar ya. Jadi bernilai salah kalau kedua-duanya bernilai salah. Ya. Seperti tadi disusun dengan tabel kebenaran, ya, menggunakan tabel kebenaran. Ya. Nilai benar 1, nilai salah 1, nilai salah 0. Karena ada dua proposisi atomik, maka ada 4 baris, yaitu 2 kali 2 ya. P mempunyai 2 kemungkinan nilai, Q mempunyai 2 kemungkinan nilai. Jadi gabungannya ini, konjungsinya mempunyai 4 kemungkinan nilai. Ya, seperti pada konjungsi tadi di atas. Ya. Nah, kapan disjungsi ini benar? Kalau sekurang-kurangnya satu benar. Berarti apa? P benar, Q benar, benar. P benar, Q salah, sekurang-kurangnya satu kan? Benar. P salah, Q benar, sekurang-kurangnya satu benar kan? Benar. Ya. P salah, Q salah, tidak ada yang benar ya. Jadi bernilai salah. Jadi apa yang
nyatakan menggunakan kalimat di sini seperti tadi di atas, dinyatakan kembali tanpa kalimat menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Ya, inilah keunggulan matematika ya, bisa menyatakan sesuatu tanpa kalimat ya, menggunakan bahasa matematika, bahasa lambang, bahasa daftar, bahasa tabel dan seterusnya. Bahasa grafik ya. Nah, jadi dengan bahasa tabel, definisi di atas itu dapat kita nyatakan menggunakan tabel kebenaran disjunksi ini ya, sekurang-kurangnya satu benar. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga benar, baris terakhir salah ya. Seperti tadi, kalau 1 dan 0 dipandang sebagai bilangan, maka tabel ini dapat diringkas menjadi satu kalimat ini, ya, yaitu maksimum. Ya. Dapat diringkas menjadi satu kalimat, yaitu maksimum nilai kebenaran P, nilai kebenaran Q, ya, maksimum ya. Ya, maksimum ini operasi yang sudah kita kenal dalam ilmu bilangan ya. Maksimum 3,2 berapa? 3. Nah, ya, maksimum itu artinya yang lebih besar ya. Jadi nilai kebenaran dari konjungsi ini adalah ini ya, ini adalah ini, sama dengan maksimum nilai kebenaran P, nilai kebenaran Q. Ya. Kita lihat per baris. Nilai kebenaran konjungsi P dan Q, baris pertama 1, sama dengan maksimum 1,1 ya. Maksimum 1,1 adalah 1 ya. Baris kedua, nilai kebenaran disjungsi P atau Q 1 sama dengan maksimum dari 1,0 ya. Baris ketiga, 1 sama dengan maksimum dari 0,1 ya. Maksimum 0,1 itu 1 ya. Kalau minimumnya 0, kalau maksimumnya 1 ya. Yang terakhir 0 sama dengan maksimum dari 0,0 ya. Jadi 4 baris ini dapat diringkas menjadi satu formula. Nilai kebenaran kolom yang ketiga ini, nilai kebenaran kolom ketiga ini sama dengan nilai kebenaran kolom 1, kolom 2. Maksimumnya maksud saya. Ya. Nilai kebenaran ini selalu adalah maksimum dari nilai kebenaran ini dan ini. Ya, kalau tadi minimum ya. Kalau ini minimumnya 0, maksimumnya 1. Ya. Nah, ini nanti akan kita pakai ya kalau kalian mempelajari logika yang lebih lanjut, yaitu logika kabur. Nanti kita akan menggunakan operasi maksimum ini ya. Contoh, Budi adalah seorang pria atau seorang wanita ya. Proposisi ini bernilai benar karena sekurang-kurangnya 1 ya. Meskipun kita tidak tahu ya Budi ini laki-laki atau perempuan,
Ya. Ketua Yayasan Sanata Dharma itu bernama Budi Susanto, laki-laki, ya. Tapi di Sanata Dharma ada seorang pegawai perempuan yang namanya Budi Wahyuni, ya. Jadi Budi itu bisa laki-laki, bisa perempuan kan? Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, kita tidak tahu ini Budi ini laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi sekurang-kurangnya salah satu benar kan? Misalkan Budi itu laki-laki, maka P benar, Ki salah. Ya. P benar, Ki salah. Menurut baris kedua tabel, disjungsi bernilai benar. Ya. Misalkan Budi ini adalah perempuan, maka P salah, Ki benar. Baris ketiga ya, baris ketiga. P salah, Ki benar. Sekurang-kurangnya satu benar kan? Jadi disjungsi ini bernilai benar. Ya. Jadi itulah keunggulan logika ya. Tanpa tahu Budi ini laki-laki atau perempuan, kita dapat memastikan bahwa proposisi ini bernilai benar karena pasti salah satu dari proposisi atomiknya itu benar. Ya. Nomor 2, bilangan 5 adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Benar, sebab bilangan 5 lebih besar 0, benar. Bilangan 5 sama dengan 0, salah. Ya. Bilangan 5 lebih besar 0, benar. Bilangan 5 sama dengan 0, salah. Baris kedua ya, P benar, Ki salah, jadi disjungsi bernilai benar. Ya. 3, kota Tokyo terletak di Korea atau di Cina. Ya. Tokyo di Korea salah, Tokyo di Cina salah. Ya, jadi kita harus tahu ya, Tokyo itu apa, Korea itu apa, Cina itu apa, harus tahu kita ya. Dan kita harus tahu Tokyo itu berada di mana dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi untuk menilai kebenaran suatu proposisi, kita harus mengetahui faktanya, karena benar kalau apa yang dinyatakan oleh proposisi itu sesuai dengan faktanya ya. Kalau kita tidak tahu faktanya ya tidak bisa menentukan nilai kebenaran ya. Jadi nomor 3 salah karena kedua proposisi atomiknya bernilai salah ya. Nomor 4, hari Natal dirayakan pada bulan November atau Desember. Ya. P salah, Ki benar. Ya. Jadi baris ketiga ya, bernilai benar karena P salah, Ki benar. Ya, sekurang-kurangnya satu benar ya. Jadi bernilai benar. Ya. 3 adalah bilangan tak negatif. Nah, ini tidak kelihatan ya disjungsinya ya, tapi ini disjungsi ya. Karena tak negatif itu artinya positif atau nol. Ya. Ini namanya prinsip trikotomi ya dalam ilmu bilangan ya.
trikotomi. Trikotomi dalam ilmu bilangan. Kalau X itu bilangan real, maka X bilangan real maka ada 3 kemungkinan. Ya. Apa kemungkinannya? Siapa yang tahu? X bilangan real, maka ada 3 kemungkinan. Ini 3 ya. Siapa yang tahu? X bernilai negatif. Ya, X bernilai 0, netral. Betul. Bisa bernilai positif. Betul sekali ya. X bernilai positif, X bernilai 0. Jangan pakai istilah netral ya, tidak ada netral di sana ya. X sama dengan 0 begitu ya. Kemudian X lebih kecil 0. Ya, itu namanya trikotomi. 3 kemungkinan bilangan real ya. Bisa positif, bisa 0, bisa negatif ya. Nah, jadi kalau kamu mengatakan bahwa X itu tak negatif ini ya, 3 adalah bilangan tak negatif, berarti ini kamu coret kan, tidak negatif ya. Kalau tidak negatif berarti apa? Kalau X tidak negatif berarti apa? Positif. Positif atau nol. Positif atau Nol atau positif. Ya, positif atau 0. Begitu karena trikotomi ya, jangan hanya positif ya. Jangan hanya positif, tapi positif atau 0 ya, kalau tidak negatif ya. Nah, jadi sekali lagi untuk menilai kebenaran suatu proposisi diperlukan pengetahuan ya. Nah, di sini pengetahuan ilmu bilangan sedikit ya. Artinya 3 adalah bilangan tak negatif. Tak negatif itu berarti positif atau 0 ya. Berarti 3 adalah bilangan positif atau 3 adalah 0 ya. 3 adalah bilangan positif itu benar. 3 sama dengan 0 adalah salah ya. Jadi baris kedua ya, P benar, Q salah. Jadi disjungsi itu benar sebab sekurang-kurangnya salah satu benar ya. P benar, Q-nya salah ya. Baris kedua ya. Jadi ini 3 adalah bilangan tak negatif, ini suatu disjungsi ya yang tidak begitu eksplisit kelihatan ya, tapi ini disjungsi ya, karena ini berarti 3 adalah bilangan positif atau 3 sama dengan 0 ya. Oke, sampai di sini dulu. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum lanjut, siapa mau bertanya? Jangan ragu-ragu, silahkan bertanya. Oke.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang nomor 4. Ini yang paling penting ya, dari 5. 5 itu sebenarnya semuanya penting dan dipakai ya dalam seluruh matematika ya. Tapi yang paling sering dan paling banyak dipakai adalah nomor 4 ini, implikasi. Ya. Kita mulai dengan sintaktik, ya, cara menyusun. Bagaimana cara menyusun suatu implikasi? Ya, menyusun implikasi dengan cara 2 proposisi atomik dibentuk menjadi 1 proposisi majemuk implikasi menggunakan kata perangkai atau operasi logis jika, koma, maka. Ya, jika proposisi atomik yang pertama, maka proposisi atomik yang kedua. Ya. Jadi ini kata perangkainya tidak terdiri dari 1 kata, tetapi terdiri dari 2 kata. Ya, jika titik-titik, koma, maka titik-titik. Ya. Kemudian ya, seperti ini ya, jika P, koma, maka Q. Ya. Proposisi atomiknya P dan Q ya. Jika P, koma, maka Q. Ya. Kemudian lambangnya seperti ini ya. Implikasi jika P maka Q dengan lambang panah ya. Dan panahnya garis mendatarnya 2 buah ya, seperti sama dengan itu ya. Jangan hanya 1 buah tapi 2 buah. Ini kesepakatan saja ya, bahwa lambangnya itu seperti ini ya. Seperti tanda sama dengan, lalu di sebelah kanannya diberi tanda lebih besar ini ya. Nah, ini proposisi atomiknya dalam implikasi itu punya nama ya. Ya. Yang di depan tanda panah ini disebut anteseden atau premis. Yang di belakang tanda panah ini disebut konsekuen atau kesimpulan. Ya. Jadi jika P maka Q, P ini disebut anteseden, Q disebut konsekuen. Ya. Sesudah jika itu disebut anteseden, sesudah maka itu disebut konsekuen. Ya. Ini hanya untuk implikasi ya. Untuk proposisi lainnya tidak dipakai. Ya. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa itu yang menggunakan misalkan konjungsi ya, P dan Q. Lalu mahasiswa itu menjelaskan bernilai benar karena anteseden P benar, konsekuen Q salah ya. Tidak ya. Istilah anteseden konsekuen tidak dipakai pada konjungsi, disjungsi dan biekivalensi, tidak dipakai ya. Istilah anteseden dan konsekuen hanya dipakai pada implikasi ya. Jadi sekali lagi anteseden konsekuen ini hanya dipakai pada implikasi ya, tidak pada
proposisi majemuk lainnya. Ya. Nah, sekarang semantik. Ya. Nah, di sini kita perlu klarifikasi terlebih dahulu, ya. Karena kita sudah terbiasa menggunakan implikasi itu dalam bahasa sehari-hari, ya. Sering dalam bahasa sehari-hari itu kita menggunakan jika titik-titik maka titik-titik, ya. Bila titik-titik maka titik-titik, ya. Dan kita cenderung untuk menilai kebenarannya itu berdasarkan hubungan ini, ya, hubungan tertentu. Ya. Contoh, ya, contoh, bila saya makan banyak, maka saya kenyang, ya. Nah, itu kan dalam bahasa sehari-hari itu, ya. Untuk menilai kebenarannya saya melihat hubungannya, ya, antara makan banyak dengan kenyang, ya. Kita melihat hubungannya, ya. Contoh lain, bila saya kehujanan maka saya sakit, ya. Nah, itu kita melihat hubungan, ya. Menilai, kita melihat hubungan antara kehujanan dan sakit, ya. Bila saya sakit maka saya minum obat, ya. Nah, di sana kita melihat hubungan antara sakit dan minum obat, ya. Itu biasa dalam hidup sehari-hari. Kalau kita menggunakan jika maka, kita melihat hubungannya antara anteseden dan konsekuennya, ya. Nah, dalam logika matematis kita tidak melihat hubungan tersebut, ya. Hubungan itu tidak menentukan nilai kebenarannya, ya. Ini diberi contoh juga di sini, ya. Hubungan-hubungan itu, ya. Misalkan hubungan sebab akibat. Bila mahasiswa tidak rajin belajar maka IP-nya rendah. Hubungan syarat, bila mahasiswa akan mengambil mata kuliah kalkulus 2 maka ia harus lulus kalkulus 1. Syarat, ya. Hubungan aturan, bila lampu merah menyala maka semua kendaraan harus berhenti, ya. Perintah, ya, aturan dan sebagainya, ya. Hubungan dalam penggunaan bahasa sehari-hari, hubungan itu menentukan, ya, kebenaran implikasi. Dalam logika matematis tidak, ya. Nilai kebenaran tidak ditentukan menggunakan hubungan, ya. Tidak ditentukan menggunakan hubungan. Tidak ditentukan oleh hubungan antara anteseden dan konsekuen, ya. Tetapi hanya ditentukan oleh nilai kebenaran masing-masing proposisi penyusunnya, ya. Jadi kalau kamu mau menilai ini dalam logika matematis, bila P maka Q, nilainya benar atau salah, ya, tidak dengan mencari hubungannya antara P dan Q, ya. Tidak dengan mencari hubungannya antara P dan Q, ya. Tetapi dengan mencari
nilai kebenaran masing-masing ya, P nilainya apa, Q nilainya apa, seperti pada konjungsi disjungsi di atas tadi. Ya. Jadi jangan menggunakan hubungan antara anteseden dan konsekuen dalam implikasi, ya. Nah, jadi sekali lagi nilai kebenaran dari implikasi ditentukan oleh nilai kebenaran masing-masing proposisi atomiknya. Ya, persis seperti tadi. Konjungsi disjungsi, ya. Oke, setelah klarifikasi itu, lalu sekarang kita definisikan ya, semantiknya definisikan ya. Implikasi bernilai salah hanya bila ya, seperti konjungsi tadi ya. Hanya itu berarti satu-satunya ya. Suatu implikasi bernilai salah hanya bila antecedennya benar dan konsekuennya salah. Jadi kalau P benar, Q salah. Hanya ya, berarti untuk kemungkinan lainnya implikasi itu bernilai benar. Ya. Dengan perkataan lain, implikasi bernilai benar bila antecedennya bernilai salah atau konsekuennya bernilai benar. Ya. Jadi kita sajikan dalam tabel kebenaran seperti tadi ya. Jadi prosedurnya persis seperti tadi ya. Nah, ini karena ada 2 proposisi atomik maka 4 baris ya. Nah, tadi dikatakan nilai kebenaran hanya ditentukan oleh nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan antara P dan Q ya. Tidak berhubungan juga boleh, berhubungan juga boleh, tapi tidak menentukan ya. Yang menentukan P nilainya apa, Q nilainya apa ya. Nah, definisinya mengatakan implikasi itu salah hanya apabila P benar, Q salah. Baris kedua. Ya. Hanya salah di baris kedua ya. P benar, Q salah. Hanya salah di baris kedua nih ya, kalimat ini. Berarti karena ini hanya, berarti lainnya benar. Ya. Benar, ini benar, ini benar. Ya. Jadi untuk P benar, Q benar, implikasi benar, P benar, Q salah, implikasi salah, P salah, Q benar, implikasi benar, P salah, Q salah, implikasi juga benar. Ya. Nah, seperti tadi, tabel itu dapat diringkas menjadi satu baris, satu formula ya. Satu formula. Ya. Coba kita tulis di sini. Nilai kebenaran, ya. Nilai kebenaran dari implikasi bila P maka Q sama dengan minimum ya. Minimum dari apa? Dari 1 dengan 1 ditambah nilai kebenaran Q dikurangi nilai kebenaran P ya.
Ya, ya, coba kita lihat baris per baris ya, untuk ngecek apakah ini benar apa tidak. Kita lihat baris per baris. Baris pertama, nilai kebenaran P dan Q satu kan? Ya, satu sama dengan minimum dari satu dengan 1 plus nilai kebenaran Q dikurangi nilai kebenaran P. Nah, nilai kebenaran Q adalah 1, nilai kebenaran P juga 1 ya. Jadi 1 ditambah 1 dikurangi 1. Ya. Jadi kalau kita tulis ya, kalau kita tulis baris pertama dari tabel, nilai kebenaran P maka Q 1 ya, sama dengan minimum dari 1 dengan 1 ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan minimum dari 1 dengan 1. Begitu. Ya, jelas ya. Jadi 1 sama dengan minimum dari 1 dan 1 ya. Baris kedua 0 ya. Nilai kebenaran P maka Q sama dengan 0 ya. Sama dengan minimum dari 1,1 ditambah nilai kebenaran Q berapa? 0 ya. Nilai kebenaran P berapa? 1 ya. Sama dengan minimum dari apa? 1, ayo. 0. 1 tambah 0 dikurangi 1 sama dengan 0 kan? Iya. 0 sama dengan minimum dari 1 dan 0. Benar kan? Minimum 1 dan 0 adalah 0. Ya. Baris ketiga. Baris ketiga, nilai kebenaran P maka Q adalah 1 sama dengan minimum 1,1 ditambah 1 dikurangi 0 ya, sama dengan minimum dari 1, berapa? 1, berapa? 2. 1, berapa? 2. 1,2 ya. 1 tambah 1 2, 2 dikurangi 0 2. Minimum 1,2 adalah 1 ya. Baris yang terakhir
1 sama dengan minimum dari 1,1 ditambah 0 dikurangi 0 ya, sama dengan minimum dari 1,1 ya. 1 tambah 0 adalah 1, dikurangi 0 adalah 1. Nah, jadi ruas kiri ini selalu sama dengan nilainya kebenaran dari P maka Q. Kalau 1 dan 0 dianggap bilangan ya, sama dengan minimum dari 1, jadi ini minimum dari 2 bilangan ya. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah ini 1 plus nilai Q dikurangi nilai P ya. 2 bilangan ini ya. 1 tambah nilai Q dikurangi nilai P. Ya, selalu menghasilkan nilai kebenaran implikasi. Ya. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Sekarang contoh ya. Contoh. Jika 4 adalah bilangan genap, maka 4 dapat dibagi 2. Ya. Kalau bahasa sehari-hari itu melihat hubungannya ya antara anteseden konsekuen ya, antara bilangan genap dengan habis dibagi 2 kan ya, genap habis dibagi 2 jadi benar itu ya. Kalau dalam logika matematik tidak ya, kita melihat anteseden nilainya apa, konsekuen nilainya apa, itu saja ya. Jangan mencari-cari hubungan. Ya. 4 bilangan genap. Benar atau salah? Benar. Benar. 4 habis dibagi 2. Benar atau salah? Benar. Benar ya. P benar, Q benar. Baris pertama benar ya. Bernilai benar sebab anteseden konsekuen bernilai benar. 2. Jika 4 bilangan genap, maka 4 tidak habis dibagi 2. Ya. Nilai kebenaran cukup melihat P nilainya apa, Q nilainya. Ya. 4 adalah bilangan genap, benar. Ya. 4 tidak habis dibagi 2, salah. Ya. P benar, Q salah. Baris kedua, implikasi ini bernilai salah sebab antecedennya benar, konsekuennya salah. Ya. 3. Jika 4 adalah bilangan ganjil, maka 8 adalah bilangan genap. Ya. Nah, kalau kamu menggunakan bahasa sehari-hari, jika 4 itu bilangan ganjil, 8 bilangan genap, benar apa salah? 8 itu 2 kali 4 ya. 2 kali 4 kan? Kalau 4 itu ganjil, 2 kali ganjil menjadi genap atau ganjil? 2 kali bilangan ganjil. Benar. Benar kan? Nah, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan ini benar ya. Kalau 4 adalah bilangan ganjil, nah, maka
8 adalah bilangan genap ya. Tapi ya benar ya dalam logika sehari-hari, dalam logika matematik juga benar kalau kita hanya memperhatikan nilai kebenaran P dan Q ya. Anteseden bernilai salah ini ya. 4 bilangan ganjil salah ya. 8 bilangan genap benar ya. Jadi baris yang keberapa? 3. Baris yang ketiga ya. 4 bilangan ganjil salah. 8 bilangan genap benar. Baris ketiga implikasi bernilai benar ya. Jadi kalau kamu perhatikan definisi yang tabel tadi itu tidak bertentangan dengan logika sehari-hari ya. Logika sehari-hari bilang ini benar. Tabel kebenaran juga mengatakan ini benar ya. Nomor 4, jika 4 adalah bilangan ganjil salah, maka 4 tidak habis dibagi 2. Salah kan? P salah, Q salah. Baris keberapa? Keempat. Baris keempat. Bernilai benar ya. Jadi proposisi 4 benar sebab anteseden salah, konsekuen salah. Ya. Nah, kalau dengan bahasa logika sehari-hari juga benar ini ya. Jika 4 bilangan ganjil, maka bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2 kan? Ya. Jika 4 itu bilangan ganjil, maka ia tidak habis dibagi 2 ya. Kita melihat hubungannya kan antara ganjil dengan habis dibagi 2 ya. Kalau menggunakan logika sehari-hari, kalau 4 itu bilangan ganjil, mestinya 4 itu tidak habis dibagi 2 ya, benar ya. Nah, itu menunjukkan apa yang kita definisikan dalam tabel tadi itu tidak bertentangan dengan logika sehari-hari ya. Ada pertanyaan apa tidak? Coba silakan yang mau bertanya. Ya. Silakan kalau mau bertanya. Jadi perhatikan ya, kalau anteseden ini salah ya. Ini sangat penting ya. Ya. Kalau anteseden P ini bernilai salah ya, implikasi selalu benar ya. Kalau antecedennya salah, apakah konsekuensinya benar atau konsekuensinya salah, implikasi selalu benar ya. Jadi kalau anteseden salah, kamu tidak perlu melihat konsekuen ya, implikasi selalu benar ya. Mengerti nggak ini ya? Kalau anteseden salah, implikasi selalu benar ya, baik konsekuen itu benar maupun konsekuennya salah. Nah, jadi kalau dengan perkataan lain, kalau kita sudah tahu bahwa anteseden P itu salah, kita sudah bisa menilai, tidak usah melihat Q lagi ya, tidak usah melihat konsekuen lagi. Kalau sudah tahu bahwa anteseden salah, implikasinya mesti benar ya, tanpa melihat konsekuennya ya. Nah, itu contohnya ada contoh 3 dan 4 ya. Jika 4 adalah bilangan ganjil, salah ini ya, udah implikasinya mesti benar ya. Nomor 4, jika 4 adalah bilangan ganjil, implikasinya pasti benar ya, tidak usah melihat konsekuensinya ya. Implikasinya pasti
benar kalau antecedennya itu salah. Ya. Coba ada pertanyaan enggak? Tanya, coba tanya, jangan ragu-ragu. Siapa mau bertanya? Oke, kita lanjutkan, masih ada waktu 5 menit. Sekarang cara membaca, ya. Jadi cara membaca implikasi itu ada beberapa macam, berbeda dengan konjungsi disjungsi, ya. Berbeda dengan konjungsi disjungsi. Jadi membaca implikasi itu bisa dengan beberapa cara, ya, kecuali yang standar tadi, jika titik-titik maka titik-titik, ya. Jika P maka Q, ya. Masih ada beberapa cara lainnya. Pertama, ya, ini dari bahasa sehari-hari, ya. Jika 4 adalah bilangan genap, maka 4 habis dibagi 2. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita juga mengatakan 4 habis dibagi 2 jika 4 adalah bilangan genap. Ya, jadi kata makanya itu tidak diucapkan, ya. Kata makanya tidak diucapkan. Ya. Tapi konsekuennya dibaca terlebih dahulu, ya. Konsekuennya dibaca terlebih dahulu. 4 habis dibagi 2 jika 4 adalah bilangan genap, ya. Ya, ini kan juga ada dalam bahasa sehari-hari, ya. Kalau kamu mengatakan jika saya sakit maka saya minum obat, ya. Kamu juga mengatakan saya minum obat jika saya sakit, ya kan? Jika saya kehujanan maka saya sakit, ya. Juga bisa dikatakan saya sakit jika saya kehujanan, ya. Jadi konsekuennya dibaca terlebih dahulu, baru antecedennya dengan dihubungkan memakai kata jika, ya. 4 habis dibagi 2 jika 4 bilangan genap. Jadi secara umum implikasi jika P maka Q dapat juga dibaca Q jika P, ya. Q jika P, ya. Q jika P. Nah, kalau kamu punya tulisan Q jika P, kalau kamu punya tulisan Q jika P, pertanyaan saya, antecedennya yang mana? Antecedennya yang mana? Yang P, Q. Romo. Apa? Yang Q. Yang P. Yang P. P, ya. Tetap P, ya. Jangan Q, P, ya. Tetap P antecedennya, ya. Jangan melihat yang di depan ini, ya. Tetap
P karena apa? Karena Ki jika P itu tidak lain daripada jika P maka Ki. Ini tidak lain daripada ini. Ya, padahal ini antecedennya P. Ya, jadi Ki jika P, anteseden tetap P, konsekuen tetap Ki. Ya, jangan bingung ya. Jadi jangan dibalik, anteseden konsekuennya tidak berubah ya. Antecedennya tetap P, konsekuennya tetap Ki. Ya. Oke. Nah, itu cara kedua ya. Cara pertama ini, cara kedua ini ya. Sekarang cara ketiga, membaca implikasi ya. Jika P maka Ki juga dapat dibaca P hanya jika Ki. Karena apa hanya jika Ki? Hanya jika Ki ya. Artinya hanya jika Ki, kalau tidak Ki maka tidak P kan? Ya. Tidak Ki maka tidak P. Ya. Nah, itu dari mana? Dari tabel ya. Dari tabel ya. Kalau kita menyatakan jika P maka Ki ya, sebagai implikasi yang benar, maka kalau Ki-nya salah, P-nya juga salah ya, tidak bisa Ki-nya salah, P-nya benar. Ya, karena implikasinya menjadi salah ya. Jadi kalau Ki-nya salah, P-nya harus salah. Dengan perkataan lain, P itu hanya jika Ki. Ya, karena kalau Ki tidak, maka P juga tidak. Ya. Nah, jadi itu cara ketiga, P hanya jika Ki, sebab jika Ki salah, maka P juga harus salah. Ya. Menurut baris keempat dari tabel kebenaran. Ya. Jadi ini cara ketiga, ini cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Ya. Kalau kamu punya P hanya jika Ki, antecedennya yang mana? Tetap yang P juga, Romo. Tetap yang P juga, betul sekali. Ya, tetap yang P juga antecedennya. Ya, P hanya jika Ki itu sama dengan ini, ya, jika P maka Ki. Jadi antecedennya P. Ya. Mengapa dibaca P hanya jika Ki? Karena jika tidak Ki maka tidak P. Nah, coba saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Saya beri contoh ya. Justin saya beri hadiah hanya jika Justin lulus ujian landasan matematika. Artinya apa ini? Justin saya beri hadiah hanya jika Justin lulus ujian landasan. Artinya apa? Jika Justin diberi hadiah, maka Justin lulus. Oh ya tidak. Terus ujian maka Justin diberi hadiah. Justin saya beri hadiah hanya jika Justin lulus. Maksudnya apa? Hanya jika Justin lulus. Justin tidak akan diberi hadiah jika Justin tidak lulus. Iya, jika Justin tidak lulus, maka Justin tidak diberi hadiah. Itu maksudnya ya. Justin diberi hadiah hanya jika ia lulus. Jadi kalau ia tidak lulus, ya tidak dikasih hadiah kan? Nah, itu maksudnya ya. P hanya jika Q, maksudnya jika Q-nya ini tidak terjadi, P-nya juga tidak. Jika Q-nya salah,
P-nya juga salah ya. Baris keempat dari implikasi tabel kebenaran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kita 1, 2, 3. Ya. Jadi sudah ada 3 cara ya untuk membaca implikasi, yaitu jika P maka Q, Q jika P, P hanya jika Q. Ya. Besok Rabu saya lanjutkan 2 cara berikutnya. Ya, masih ada 2 cara untuk membaca implikasi. Ya. Masih ada 2 cara, yaitu yang dibahas pada halaman 20. Ya. Besok Rabu kita lanjutkan cara yang keempat dan cara yang kelima. Ya. Untuk membaca implikasi ada 5 cara ternyata. Ya. Beda dengan konjungsi disjungsi. Ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Silahkan tanya. Ayo, tanya siapa yang merasa ragu-ragu atau tidak jelas atau tidak mengerti, tanya. Pasti ada yang tidak jelas. Kalau tidak ada yang bertanya, oke. Kalau demikian, bisa kita akhiri. William, mau bertanya? Buat saya masih jelas, Romo, buat saya. Oke. Bisa kita akhiri. Oke, saya akhiri dulu kuliah pada pagi hari ini. Kita lanjutkan besok hari Rabu ya, tanggal 1 September. Sekian kuliah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok hari Rabu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo.